Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilah Farda Aulia. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Semester 1. Di sini saya akan menerangkan hasil rangkuman untuk menempuh ujian akhir semester Tahsin Al-Quran. Ini adalah materi yang saya akan bahas. Yaitu kita masuk ke materi pertama, yaitu metode tahsin dan tahfiz Al-Quran. Pada istilah tahsin dan tahfiz Quran ini berkaitan dengan teknik pembacaan Al-Quran. Jadi bagaimana kita dapat membaca Al-Quran dengan baik sesuai tajwid atau makharijul hurufnya, sehingga wajib kita mempelajari dan memahami tentang cara membaca Al-Quran sesuai dengan makharijul huruf atau disebut juga dengan tahsin. Pengertian tahsin dan tahfiz Quran. Tahsin berasal dari kata Hasan, Yahsin, Tahsina, yang artinya adalah memperbaiki, membaguskan, memperindah, dan membuat lebih baik lagi dari sebelumnya. Sedangkan tahfiz berasal dari kata tahfizon, yang artinya menghafal, dan bentuk dari mazhar gair min dari kata hafazon, yuhafizun, tahfizun, yang berarti menghafal. Sehingga jika diartikan, tahfiz adalah menghafal atau menghafalan atau suatu proses pengulangan dalam pembelajaran yang dilakukan dengan membaca ataupun mendengar. Selanjutnya, tujuan dan motivasi dalam tahsin dan tahfiz Quran. Yang pertama, tujuan dan motivasi tahsin. Tujuan tahsin adalah agar dapat menghafalkan huruf-huruf dengan baik dan benar, yakni sesuai dengan makharijul huruf dan sifatnya. Membaca ayat-ayat Al-Quran dengan lancar dan juga bagus sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, dapat menghafal minimal 1 juz dengan penghafalan dan bacaan yang baik dan juga benar. Dapat menguasai kaidah-kaidah ilmu tajwid karena hal tersebut sangatlah penting bagi seorang qori atau dalam pembacaan Al-Quran, sehingga akan kecil kemungkinan dalam melakukan kesalahan. Dan juga motivasi dalam melakukan tahsin Quran ini ada antaranya sebagai berikut. Yang pertama, agar dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah mencintai orang yang membaca Al-Quran dengan baik dan juga benar. Yang kedua, untuk memudahkan pembaca atau orang yang mendengarkan Al-Quran dapat memahami dan menghayati bacaan Al-Quran tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syad ayat 29 yang artinya kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu yang berkahilah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Yang ketiga, memudahkan seseorang untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan membaca Al-Quran dan menghafalkannya sesuai dengan kaidah hukum tajwid. Yang kedua, tujuan dan motivasi dalam tahfiz. Tujuan tahfiz ini adalah agar seseorang dapat membaca Al-Quran dengan baik dan lancar sesuai kaidah hukum tajwid, serta dapat menghafal Al-Quran dengan fasih dan juga lancar. Dan juga motivasi di dalam tahfiz Quran ini adalah untuk menjadikan Al-Quran sebagai sarana takob kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala aktivitas dan kegiatannya senantiasa berdasarkan kecintaan dan keimanan kepada Allah, sehingga Al-Quran menjadi prioritas dalam kehidupan baik dengan cara mempelajari, menghafal, ataupun mengamalkan isi kandungannya. Oke, selanjutnya materi yang kedua yaitu ilmu tajwid hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin ada 5, yaitu yang pertama izhar halqi, yang kedua idgham bigunah, yang ketiga idgham bila gunah, yang keempat iqlab, dan yang kelima ikhfah. Izhar halqi. Izhar artinya jelas. Maksudnya adalah nun sukun atau tanwin dibaca jelas sesuai makhrajnya atau tidak dengung apabila bertemu dengan salah satu huruf izhar. Huruf izhar ini ada 6, yaitu hamzah, ha, goin, ain, kha, dan ha. Contohnya, wa min syarril ghasikin iza waqab. Pada bacaan Al-Quran surat Al-Falaq ayat yang ketiga tersebut terdapat kasroh tanwin dan ketemu dengan huruf alif atau hamzah. Cara membacanya yaitu terang atau jelas, yaitu kin atau ghasikin iza. Selanjutnya idgham bi gunnah. Hukum idgham bi gunnah sering juga disebut dengan sebagai idgham ma'al gunnah. Ini adalah hukum tajwid yang berlaku ketika ada nun mati atau nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf mim, nun, waw, dan huruf ya.
dan tidak dalam satu kata atau kalimat atau harus secara terpisah. Cara membaca idgham biguna adalah dengan melemburkan nun mati atau tanwin terdapat suara huruf yang mengikutinya. Hukum ini dibaca dengan panjang satu alif atau 2 sampai 3 harokat. Contohnya adalah pada bacaan berikut. Illa sa'atam min nahar. Kalimat di atas terdapat contoh idgham bigunah, khususnya nun mati bertemu dengan nun. Selanjutnya, idgham bila gunah. Idgham bila gunah adalah hukum tajwid yang berlaku ketika ada nun mati atau nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah, la atau ro, serta dibaca dengan tidak menggunakan suara berdengung. Cara membacanya yaitu dengan cara melemburkan huruf nun sukun atau tanwin menjadi suara huruf hijaiyah sesudahnya yaitu huruf lam atau huruf ro, atau dengan cara lafaz yang kedua huruf hijaiyah tersebut seakan-akan diberi tanda tasydid dengan tanpa diikuti dengan suara berdengung. Sebagai contohnya yaitu fadlan mir rabbik. Terdapat nun mati bertemu dengan ro pada penggalan ayat di atas yang berarti hukumnya idgham bila gunnah. Selanjutnya iklab. Iklab artinya menukar atau merubah. Maksudnya nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan ba maka berubah menjadi mim dan disertai dengan gunnah. Panjang bacaan iklab adalah satu alif atau 2 harokat. Cara membacanya yaitu dengan cara menggantikan atau mengubah huruf nun sukun ataupun tanwin jadi seperti suara huruf min sukun. Oleh karenanya, ketika nun mati ataupun tanwin akan bertemu dengan huruf ba, maka bibir di atas dan bibir di bawah tersebut posisinya akan tertutup dan juga diiringi dengan suara dengung kurang lebih 2 harokat. Huruf iklab ada satu, yaitu ba. Contohnya, layum bazan. Selanjutnya, ikfah. Ikfah artinya samar. Maksudnya nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf ikfah maka dibaca samar, yaitu sifat antara izhar dan idgham dengan disertai gunnah. Panjang bacaan ikfah adalah satu alif atau 2 harokat. Huruf ikfah ini ada 15, yaitu ta, sa, da, za, sya, so, do, to, zo, fa, ko, ka. Contohnya, wa antum tanzurun. Yang kedua, wa anzalna alaikum. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu akhlak hamalatil Quran. Jadi salah satu adab untuk membaca Al-Quran itu adalah memperindah suara ketika ia membacanya. Jadi bukan asal berbunyi ia bersuara membaca Al-Quran, tetapi disunahkan untuk diperindah suaranya itu. Makanya dikembangkanlah ilmu untuk memperindah suara dalam bacaan Al-Quran atau seni bacaan Al-Quran, dan itu dikaji oleh literatur kita. Walaupun terjadi khilaf di antara para ulama, tetapi kalau tujuannya untuk memperindah bacaan tersebut atau suara, maka itu termasuk dalam kategori apa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk memperindah suara itu hukumnya sunnah dalam membaca Al-Quran. Jadi tujuannya adalah lilian tabiha ahluluguh la'an ghaflatihim. Jadi dengan bacaan Al-Quran yang bagus untuk menyadarkan orang yang lalai supaya meninggalkan kelalaian mereka. Fayarghafu fima raghabahumullah, dan supaya mereka tertarik, termotivasi dengan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Selanjutnya materi yang keempat yaitu bacaan gori dalam Al-Quran. Yang pertama sakta artinya berhenti sejenak, yang kedua imala artinya memiringkan, yang ketiga isman yang artinya mencucu atau monyet, yang keempat tasyil artinya meringankan, dan yang kelima naql artinya memindahkan. Sakta berasal dari kata bahasa Arab sakata yaskutu sukutan yang berarti diam atau berhenti. Juga dapat diartikan menahan. Sedangkan menurut istilah pengertian sakta adalah berhenti sejenak tanpa bernapas sebelum membaca lafal berikutnya atau menahan atau nafas sekitar satu alif atau 2 harokat. Di dalam Al-Quran, tanda baca sakta terdapat pada atas lafal atau bacaan dengan tanda baca. Di dalam Al-Quran, bacaan sakta ada 4 tempat, yaitu diantaranya surat Al-Mutaffifin ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim, Kallabal. Bacaan sakta pada ayat ini terletak pada bal. Yang kedua surat Al-Qiyamah ayat 27, Bismillahirrahmanirrahim,
Wakil laman. Bacaan sakta pada ayat ini terletak pada lafaz man. Yang ketiga surat Yasin ayat ke-52. Bismillahirrahmanirrahim. Man ba'asana min marqadin. Bacaan sakta pada ayat ini terletak pada lafaz mim marqadin. Surat Al-Kahfi ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yaj'al lahu iwaj. Di antara lafaz qayiman atau iwazan terdapat bacaan sakta yaitu berhenti sejenak tanpa bernafas sehingga bunyinya menjadi iwajan, berhenti sebentar tanpa bernafas qayiman. Yang kedua, imalah. Imalah berasal dari kata bahasa Arab imalatun yang berarti miring atau bengkok. Sedangkan menurut istilah, pengertian imalah adalah memiringkan bunyi harokat fathah ke arah bunyi harokat kasroh atau membengkokkan huruf alif ke huruf ya. Bacaan imalah di Al-Quran ditandai dengan tanda baca imalah yang terletak di bawah huruf ro. Dalam Al-Quran, bacaan imalah hanya terdapat pada satu tempat, yaitu pada surat Al-Hud ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa qala arqabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, yang artinya, dan Nuh berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hud ayat 41. Pada dasarnya, setiap alif yang berharokat fathah dibaca A, namun khusus pada lafaz majreha dibaca E sehingga bunyinya menjadi majreha. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu bacaan isman. Menurut bahasa, artinya mencucu atau monyong. Sedangkan menurut istilah, pengertian isman yaitu menggabungkan atau mencampur bacaan harokat surat fathah dengan surat dhammah dengan menjondokkan kedua bibir isyarah dhammah tanpa disertai suara atau sebagai isyarat. Terdapat satu bacaan Al-Quran yang dibaca isman menurut riwayat Hams, yaitu pada surat Yusuf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la amanna ala Yusuf. Saat membaca lafaz la tamanna, tempatnya pada huruf nun, bibir kita perlu dimonjongkan menyerupai bentuk bibir saat membaca dhammah. Apabila diibaratkan seperti membaca kata la ta'amanuna, namun bacaannya tidak dibunyikan, hanya bibirnya yang tetap dimonyongkan. Selanjutnya yang keempat yaitu tashil. Bacaan tashil. Secara bahasa, tashil artinya meringankan atau memudahkan. Sedangkan secara istilah memiliki arti an-nadqu bainal hamzaiti wal alifi. Artinya mengucapkan huruf antara hamzah dan alif. Artinya ini meringankan dua huruf hamzah yang berurutan menjadi satu yang bertujuan untuk memudahkan dalam melafalkan bacaan tashil. Bacaan tashil dalam Al-Quran ditandai dengan tanda bacaan tashilun yang berada di bawah lafal pada mushaf Al-Quran Indonesia dan tanda baca bulat pelat di atas lafal pada mushaf Al-Quran di Madinah. Bacaan tashil hanya ada satu tempat, yaitu pada surat Fussilat ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. A'ajamiyyu wa a'rabiyyu. Pada bacaan a'ajamiyun semula berbunyi a'ajamiyun. Karena dibaca tashil bunyinya menjadi ahajamiyun. Yang kelima, nakal. Bacaan nakal berasal dari kata naklun yang berarti memindahkan. Sedangkan menurut istilah, pengertian nakal adalah memindahkan harokat pada huruf yang hidup ke harokat huruf yang mati sebelumnya. Bacaan nakal dalam Al-Quran hanya ada satu tempat, yaitu terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'asal ismul fusyuku ba'dal iman. Pada bacaan Al-Quran, pada umumnya lafaz bi'asa ismu dibaca bi'asala ismu. Namun karena menurut Imam Hafaz, lafaz tersebut dibaca nakal, maka dibunyinya menjadi bi'asalismu.
Oke, selanjutnya kita materi yang kelima yaitu pilihan waktu membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Jika membaca Al-Quran pada waktu di luar sholat, maka waktu yang utamanya pada malam hari atau pada pertengahan malam terakhir. Waktu tersebut lebih utama daripada pertengahan awal malam, sedangkan pada waktu antara maghrib dan isya lebih dianjurkan. Waktu yang terbaik lainnya untuk membaca Al-Quran adalah pagi hari setelah subuh. Terlepas dari itu, tidak ada larangan dalam membaca Al-Quran pada waktu kapanpun. Selain itu, menjelaskan mengenai hari-hari yang terbaik untuk membaca Al-Quran diantaranya hari Jumat, Senin, Kamis, hari Arafah, dan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan pada semua hari-hari di bulan Ramadan. Menghantarkan Al-Quran pada waktu sholat hukumnya ini sunnah apabila seseorang menghantarkannya di luar waktu sholat dan dalam perkumpulan beberapa orang disunahkan untuk menghantarkannya pada permulaan malam atau pada awal siang. Selanjutnya materi yang keenam yaitu hukum ro, tarkik, dan tafkin. Hukum ro ini dibagi 3, yaitu ro dibaca tafkin atau tebal, yang kedua ro dibaca tarkik atau tipis, dan yang terakhir ro dibaca tebal atau tipis. Ro dibaca tafkin atau tebal. Ro dibaca tafkin atau tebal dalam keadaan sebagai berikut. Yang pertama, ro berharokat fathah, yang kedua ro berharokat domah, yang ketiga ro diwakufkan sebelumnya huruf yang berharokat fathah atau domah, yang keempat ro sukun sebelumnya huruf yang berbaris fathah atau domah, yang kelima ro sukun karena wakuf sebelumnya terdapat alif atau waw yang mati, dan yang keenam bila ro terletak sesudah hamzah wasal. Ro dibaca tarkik atau tipis. Ro dibaca tarkik atau tipis dalam keadaannya sebagai berikut. Yang pertama, ro berharokat kasrah. Yang kedua, ro sukun sebelumnya huruf berharokat kasrah dan sesudahnya bukanlah huruf istilah. Yang ketiga, ro sukun sebelumnya huruf yan berharokat kasrah dan sesudahnya huruf istilah dalam kata terpisah. Yang keempat, ro sukun karena wakof. Sebelumnya huruf berharokat kasrah atau ya sukun. Yang kelima, ro sukun karena wakaf sebelumnya bukan huruf-huruf istilah dan sebelumnya didahului oleh huruf yang berbaris kasroh. Dan yang terakhir, huruf istilah ialah melafalkan huruf dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit yang mengakibatkan hurufnya besar. Selanjutnya, ro dibaca tebal dan tipis. Ro dibaca tebal atau tipis. Hukum ro boleh dibaca tebal atau tipis apabila huruf ro berharokat sukun atau mati dan huruf sebelumnya berharokat kasroh serta huruf setelahnya adalah huruf istilah. Contohnya minairadihi bihi rosin. Oke, selanjutnya materi yang ketujuh yaitu iqra, tekstual dan kontekstual. Belajar Iqra dalam membaca Al-Quran itu harus ditinjau dari suatu sisi dengan tekstual dan kontekstual. Maksud dengan tekstual itu adalah kita membaca Al-Quran sesuai dengan makhorijul huruf dan juga hukum-hukumnya dari tinjauan ilmu tajwid Quran. Dan untuk membaca secara kontekstual itu artinya apa yang kita reja tidak hanya dari sisi lafaz kandungannya, karena lafaz dari dalam kehidupan itu. Jadi itulah yang dibaca dalam kontekstual, yaitu membaca Al-Quran yang dipraktekkan dalam bentuk amal dan menjadi teladan dan contoh memberikan solusi dari berbagai macam problematika kehidupan. Jadi tugas kita itu ialah membumikan Al-Quran. Yang dimaksud dengan membumikan Al-Quran itu adalah Quran yang diturunkan oleh langit supaya untuk membumikan Al-Quran dan untuk menjauhi dari orang-orang yang musyrik dan kafir. Baik, selanjutnya kita ke materi yang ke-8 yaitu hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yaitu kemampuan untuk berkomunikasi antar satu dengan yang lain. Karenanya, isyarat mengenai komunikasi tersebut dapat dilihat pada surat Ar-Rahman ayat keempat yang berbunyi Allamahul bayan, artinya mengajarnya pandai berbicara. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menggunakan beberapa pola komunikasi. Informasi yang disampaikan berulang-ulang menjadi salah satu di antara pola komunikasi yang diajarkannya.
Adapun adanya pengulangan pada suatu ayat memiliki maksud dan tujuan tertentu. Para ulama tafsir hampir sepakat menyatakan dalam setiap pengulangan kata pada Al-Quran pasti memiliki makna yang sedikit atau banyak berbeda dengan kata yang diulang tersebut. Ada beberapa hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran ini diantaranya yaitu yang pertama penjelaskan mengenai urgensi masalah pengulangan yang terjadi pada konteks ini menunjukkan bahwa masalah tersebut sangatlah penting sebagaimana halnya pengulangan dalam surat Ar-Rahman. Yang kedua, agar pesan yang disampaikan terlebih meresap ke dalam hati manusia. Pengulangan dalam Al-Quran, baik itu sejarah redaksi atau masalah bertujuan agar manusia lebih mampu meresapi kandungan maknanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, menunjukkan kebenaran bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, materi yang ke-9 yaitu hukum wakaf, ittiba, dan sakta. Yang pertama, wakaf. Wakaf adalah menghentikan bacaan atau suara sejenak pada akhir suku kata untuk mengambil nafas dengan maksud hendak melanjutkan bacaan pada ayat berikutnya. Yang kedua, ittiba. Ittiba mempunyai akar kata dari bada'a yang artinya memulai, sedangkan menurut istilah adalah memulai bacaan kembali sesudah wakaf dari awal suku kata pada ayat berikutnya. Yang ketiga, sakta. Sakta secara bahasa berarti mencegah, sedangkan sakta secara istilah dalam ilmu tajwid adalah memutus satu kalimat dari kalimat setelahnya dengan kadar 2 harokat atau 1 alif tanpa mengambil nafas. Selanjutnya pembagian wakaf. Ada 4, yaitu wakaf iqtidari. Artinya, wakaf yang dilakukan untuk mencoba bagaimana sebenarnya berhenti saat membutuhkan berhenti, atau seseorang guru ingin memberitahukan muridnya cara berhenti yang benar pada lafaz tertentu yang sebenarnya lebih baik diteruskan, namun karena kondisi tertentu wakaf itu diperlukan. Yang kedua, wakaf intidari. Artinya, wakaf yang dilakukan karena terdapat perbedaan riwayat ulama qurra. Boleh tidaknya berhenti masih diperselisihkan. Karena itu, pembaca mengambil jalan tengah dengan menghentikan bacaannya pada lafaz yang diperselisihkan berhenti. Selanjutnya diulang pembacaan ayat pada permulaannya. Yang ketiga, wakaf idhirari. Artinya wakaf yang dilakukan karena terpaksa. Seseorang pembaca ketika membaca Al-Quran nafasnya habis, batuk, lupa, dan sebagainya. Maka dalam kondisi ini ia terpaksa menghentikan bacanya, walaupun tempat pemberhentiannya tidak selayaknya berhenti. Yang keempat, wakaf ikhtiyari. Artinya wakaf yang dilakukan oleh pembaca atas pilihannya sendiri, tidak karena sebab-sebab sebagainya dalam wakaf lainnya. Baik, itu saja materi yang saya bahas. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.